Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada di depan kita. Artinya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berikut ini saya akan sajikan tips atur uang lebaran agar tak jebol. Maksudnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita yang ada pada saat ini. Jangan sampai pada saat hari raya kita berleha-leha atau berfoya-foya, barangkali seperti itu. Namun, 1 bulan kemudian kita malah kembali mengutang. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang baik sehingga kehidupan kita akan berjalan normal setelah melewati hari raya Idul Fitri. Begini caranya. Satu, hitunglah sumber uang Anda. Yang pertama adalah kalau Anda pegawai adalah gaji pokok. Kalau Anda pengusaha adalah pendapatan pasti. Itu harus jelas. Kenapa? Supaya Anda bisa mengatur berapa yang bisa Anda atur kelola dengan baik. Yang kedua, hitung isi tabungan Anda menjelang hari raya. Yang ketiga, hitung sumber tambahan itu bila ada. Misalnya pendapatan usaha lain. Misalnya Anda ada usaha lain tambahan yang bisa menjadi sumber untuk kebutuhan hidup di bulan puasa atau di hari raya. Seperti pendapatan usaha lain, kemudian THR. Namun karena saat ini banyak THR bermasalah, maka itu harus dihitung dengan baik. Yang keempat adalah sumber-sumber lain yang tak terduga. Itu bila ada. Misalnya Anda adalah seorang konsultan. Kadang-kadang ada pemberian yang tidak terduga dari klien Anda, ataupun misalnya Anda lawyer ataupun lainnya yang tiba-tiba memberikan sumbangan sebagai ucapan terima kasih. Namun itu tidak bisa menjadi ukuran sesuatu yang menjadi Anda perhitungkan. Karena namanya juga sumber lain tak terduga. Yang kedua, hitunglah kewajiban Anda bulan berikutnya, artinya bulan yang akan datang. Ya. Satu, pengeluaran pasti. Misalnya Anda sedang berkredit kendaraan atau rumah ataupun apapun lainnya dalam bentuk pembiayaan kredit atau leasing. Yang kedua, hitung kebutuhan anak sekolah karena setelah ini adalah musim anak masuk sekolah atau Anda mendaftarkan di sekolah-sekolah yang baru yang setelah tamat SD, TK, SMP ataupun SMA bahkan yang mau kuliah gitu loh ya. Kemudian yang ketiga, hitung kebutuhan 1 bulan, makan, minum, bensin ataupun lainnya. Yang selanjutnya, hitung kebutuhan utilities atau kebutuhan yang pasti. Misalnya bayar listrik, berapa per bulan, PDAM jika Anda menggunakan air pump. Kemudian jika Anda menggunakan WiFi di rumah, hitunglah itu. Atau pulsa yang Anda gunakan sebanyak berapa Anda berada dalam rumah. Kemudian BPJS Kesehatan, karena itu juga penting, harus Anda hitung. Dan jangan lupa adalah perawatan kendaraan. Ya, apabila Anda mudik misalnya, maka sepulangnya harus dilakukan perawatan. Dan harus memiliki dana cadangan meskipun itu tidak banyak. Karena hal-hal tidak bisa kita duga itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu Anda harus punya dana cadangan. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar sesuai dengan Anda perkirakan saja. Seperti itu. Baik. Yang ketiga adalah hitung pendapatan dan kurangi rencana pengeluaran sama dengan itulah belanja hari raya.
ya. Nah, inilah yang Anda harus belanjakan. Yang pertama, alokasi pengeluaran wajib. Ya, satu, zakat fitrah. Itu di mana-mana biasanya 2,5 kg atau 3,1 liter atau bahkan ada 3,5 liter kali berapa jiwa yang ada di rumah Anda. Itu harus, karena itu adalah perintah agama. Yang kedua, zakat mal. Apabila Anda memiliki harta benda yang memiliki sekian ratus juta sekian ke atas, maka Anda harus keluarkan. Yang ketiga, ini infak atau tabungan amal. Itu kalau Anda mau, tapi sebaiknya dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah alokasi belanja hari raya. Inilah yang Anda harus hitung juga. Pertama, berapa anggaran yang Anda harus belikan kepada baju baru anak-anak Anda jika ada. Kalau membeli baju baru buat anak-anak, sebaiknya jangan yang terlalu mahal-mahal. Pilihlah yang ada diskon ataupun yang hemat, karena pada umumnya anak-anak tidak melihat bagaimana bagusnya atau mereknya, yang dia lihat adalah barunya. Karena itulah dia akan perlihatkan kepada teman-temannya bahwa dia juga menggunakan atau memakai baju baru. Yang kedua, belanja hari raya. Nah, inilah belanja hari raya, berapa Anda alokasikan untuk membeli kue, berapa Anda alokasikan untuk buat ketupat, beli daging, beli ayam, dan segala macam. Karena itu adalah kebutuhan yang Anda makan, Anda persiapkan di rumah. Dan juga persiapan kalau ada handai tolan yang datang ke rumah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagi-bagi dengan keluarga. Kalau Anda uang lebih, maka berbagilah dengan keluarga Anda meskipun tidak banyak jumlahnya. Yang mereka lihat adalah ketulusan dan keikhlasan dari Anda untuk berbagi dengan mereka. Yang selanjutnya, ini jangan Anda lupa ada alokasi dana untuk beli bensin ataupun lainnya, karena Anda akan bersilaturahmi ke sanak famili, mungkin jauh ataupun juga mungkin dekat. Itu perlu Anda siasati. Karena mengapa? Hari raya itu adalah hari bagaimana kita bisa bersilaturahmi dengan handai tolan, kerabat, keluarga. Karena itulah tempat kita untuk saling bermaaf-maafan setelah setahun berlalu, setelah setahun kita tidak berketemu, atau setelah setahun kita bercanda gurau, di mana mungkin ada terselip kata salah dan hilaf ataupun perasaan yang tidak enak. Maka pada hari raya Idul Fitri adalah tempatnya untuk saling memaafkan, untuk saling bersilaturahmi dengan mereka. Oleh karena itu perlu. Dengan demikian, setelah melihat Anda alokasi dengan anggaran tersebut, maka saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.